Hai, Perkenalan yuk. Saya Irsya Emilia Putri, NPM 1903 10139. Saya Lusitania Rahma Putri, NPM 19040. saya Anastasia Rosari Yunita JJ dengan NPM 19041. Kami dari Paralel A, Grup E, sesi A3 di video kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi, pengantar teknik kimia 2. Untuk modul yang kelima yaitu isolasi dasar teknik. Nah, anggota dari grup E sesi A3 ada Irsya Emilia Putri, NPM 39, ada Lusitania Rahma Putri, NPM 40, dan Anastasia Rosari, NPM 41. Yang pertama yaitu isolasi dasar teknik. Isolasi suatu mikroba ialah memisahkan mikroba tersebut dari medium atau lingkungannya berasal dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan suatu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak tercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut biakan murni atau kultur murni. Kultur murni sendiri ialah kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari pembelahan dari suatu sel tunggal. Kultur murni diamati dari koloni yang terbentuk, bentukannya konstan. Isolasi dasar teknik merupakan lanjutan dari penanaman dasar teknik. Selanjutnya yaitu perbedaan isolasi dan inokulasi dasar. Isolasi adalah suatu proses pemisahan dan pemindahan mikroba dari medium atau lingkungannya berasal dengan tujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan atau disebut kultur murni. Sedangkan inokulasi adalah suatu proses untuk menumbuhkan bakteri dalam suatu media agar yang telah dibuat. Proses isolasi digunakan untuk memperoleh mikroba murni dari lingkungannya, sedangkan inokulasi digunakan untuk memperoleh berbagai mikroba dan media biakan mikroba dari media biakan mikroba itu sendiri. Untuk selanjutnya, metode isolasi dasar teknik akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk metode isolasi dasar teknik. Yang pertama ada ratio dilution atau pengenceran bertingkat. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama. Kemudian selanjutnya dibuat perbandingan yang sama hingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. Pengenceran hanya menggunakan inkjet saja. Kemudian ada undercore plate method atau penaburan di atas media agar. Teknik penaburan di atas media agar ini dilakukan untuk menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suhu ruangan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan tekstil steril, kemudian tunggu hingga media padat. Selanjutnya ada the single cell infusion technique atau isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan pembesaran 100 kali. Kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus ataupun mikromanipular yang dilakukan secara aseptik. Kemudian ada selektif media. Media selektif merupakan media cair yang ditambahkan zat tertentu untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu dan diberikan penghambat untuk mikroba yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada cawan beres. Isolasi ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau koloni mikroba, meremajakan kultur ke dalam medium yang baru atau medium lainnya yang sesuai dengan jenis mikroba tersebut. Kemudian ada isolasi pada medium cair. Isolasi ini dilakukan bila mikroba tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya tumbuh pada media kultur cair. Dan ada isolasi pada
pada agar cawan. Isolasi dilakukan dengan melingkarkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari mikroorganisme lainnya. Hal yang harus diperhatikan ketika teknik. Yang pertama ada tempat hidup mikroba, kemudian ada media yang digunakan dalam keadaan baik atau rusak, kemudian ada perlakuan saat isolasi atau sterilisasi. Sebelum isolasi dilakukan, perlu diketahui cara-cara menanam dan menumbuhkan bakteri pada medium biakan tertentu yang sesuai dengan jenisnya, serta syarat-syarat lain untuk pertumbuhannya. Memindahkan bakteri dari medium lama ke dalam medium yang baru, diperlukan ketelitian dan sterilisasi alat-alat yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi. Pada pemindahan bakteri di cawan Petri setelah agar baru, maka cawan Petri tersebut harus dibalik. Hal ini berfungsi untuk menghindari adanya tetesan air yang mungkin melekat pada dinding tutup cawan Petri. Kemudian ada sifat-sifat koloni jasa termik. Berikut ini beberapa sifat-sifat koloni pada agar lempeng mengenai bentuk, permukaan, dan tepi jasa termik, yaitu yang pertama ada bentuk koloni dilukiskan sebagai titik-titik, bulat, bergenang, tidak beraturan, serupa akar, dan serupa kumparan. Kemudian permukaan koloni dapat datar, timbul mendatar, timbul melengkung, timbul mencembung, timbul membukit, dan timbul berkawah. Dan ada tepi koloni, ada yang utuh, ada yang merobak, ada yang berbelah-belah, ada yang berigi, ada yang berbenang-benang, dan ada yang keriting. Selanjutnya untuk faktor-faktor akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses isolasi jasa ternik. Yang pertama adalah media biakan. Mikroorganisme memerlukan nutrisi untuk tumbuh yang berbeda. Misalnya medium Na untuk bakteri dan medium PDA untuk bumi. Faktor yang kedua yaitu suhu. Pengaruh suhu berhubungan dengan aktivitas enzim. Suhu rendah menyebabkan aktivitas enzim menurun dan jika suhu terlalu tinggi dapat mendenaturasi protein dari enzim tersebut. Faktor yang ketiga, tekanan osmotik. Keberadaan mikroorganisme di lingkungan dapat dipengaruhi kepekatan suspensi atau cairan di lingkungan. Bila kepekatan suspensi di lingkungan tinggi, maka isi sel akan keluar. Sebaliknya, apabila kepekatan suspensi di lingkungan rendah, maka akan terjadi pergerakan massa cair ke dalam sel. Faktor yang keempat yaitu sinar UV. Panjang gelombang 210 sampai 300 nm dapat membunuh mikroorganisme jika dipaparkan. Komponen seluler yang dapat menyerap sinar UV adalah asam nukleat sehingga dapat rusak dan menyebabkan kematian. Faktor yang kelima yaitu tingkat keasaman atau pH. pH berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme. pH optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah sekitar pH netral, yaitu 6,5 sampai 7,4. Pada umumnya, bakteri tidak akan tumbuh pada pH terlalu asam atau terlalu basa. Sekian pemaparan dari kami tentang isolasi jasa ternik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di modul selanjutnya.